Kita akan pulang ke Jakarta dengan menggunakan armada Indoren. Ini kita baru datang ke Terminal Jombor, lagi jalan ke dalam dulu sambil mencari agennya. Baru sekali naik bis dari Terminal Jombor, jadi masih ngeraba dulu mana agennya. Oke, saksikan bagaimana perjalanan hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan like, serta jangan lupa komen-komennya. Terima kasih. Sore ini jam 5 di Terminal Jombor yang sudah terparkir ada bis Tunas Muda ini. Lalu ada Mustika. Sebelah sana ada Agramas, ada tiga Agramas, satu double decker, yang dua eksekutif mungkin. Lalu ada juga unitnya City Trans, ada 2 unit. Hari Minggu penumpang sangat padat yang ke arah barat. Saatnya menuju ke agen Indoren. Ini agennya Indoren. Ini ada CTB 10 dan CTB 102. Ini dia Indoren. Kita laporan dulu ke agennya. Ternyata agennya sudah pindah ke depan, katanya depan sini, daerah jajarannya Agramas. Nanti ada tulisan Indorennya. Ini Agramas, tujuan kemana aja ya? Dari sana Indoren. Kita lewat belakang aja biar enak. Putar. Samping bis double deckernya Agramas. Itu dia Unicorn Indoren. Maklum baru naik bis dari Jombor, jadi baru tahu agen-agennya. Oke, kita laporan dulu guys. Oke, kita tunggu di ruang tunggu sambil lihat-lihat ada bis apa. Ini yang baru datang, ada Murni Jaya double decker. Parkir. Kalau di sini ada Trans Jogja. Ini ada bis listriknya. Oke, ini di sini kantor agen-agen perwakilan. Ini bis Mustika berangkat tujuan Jogja Semarang.
ini ada satu unit double decker Indoren yang masuk. Kalau dilihat ini kayaknya yang jam 5, unit jam 5. JB3 Jakarta Jogja via tol Trans Jawa WITM 101. Jadi Indoren ini hari Minggu ya, kayaknya kalau hari Minggu itu menjalankan 3 pemberangkatan di sore hari. Jadi yang satu memang jadwal aslinya jam 4 dan ada 2 tambahan, yaitu yang jam 5 maupun jam 6. Kebetulan aku naik yang jam 6. Info dari temanku sih katanya kalau yang jam 6 nanti menggunakan armada bantuan JB5-nya Malang. Ya, kita tunggu unitnya datang. Nah, ini yang baru datang, bis Barata Yudhistira. Yang kemarin ketemu di Terminal Pulau Gebang. Sekarang kembali ke Jakarta. Stiker aslinya Ultima. Ini menggunakan sasis Mercedes-Benz 1626 Airsus dengan bodi SR3 panoramic single glass. Mantap ya bisnya. Hanya 28 seat. Dijamin jarak antar seatnya longgar sekali. Kapan-kapan kita coba menggunakan bis ini. Bagasinya lega banget. Penumpangnya sudah mulai naik. Untuk Murni Jaya masih standby. Baru datang lagi Agramas double decker. Sore hari di hari Minggu penumpang semakin padat yang mengarah ke barat. Jam 17.37 selesai isi lambung tengah. Kita kembali ke area keberangkatan. Sudah terparkir bis sumber alam yang next generation. Nah, sebelahnya masih ada Tunas Muda, lalu ada Royal Marine. Untuk City Transnya masih tetap 2 unit. Belum tahu ini keberangkatannya yang jam berapa nanti. Agramas juga baru datang 1 unit. Di sana juga ada Rosalia Indah. Tadi sih tulisannya pariwisata. Nampaknya rombongan. Oke, ini Indoren yang akan kita naiki mungkin menggunakan SR3. Keberangkatan jam berapa ini ya? Oke, bis yang kita naiki sudah datang.
menggunakan WTM 105 untuk pemberangkatan jam 18.00. Satu C paling depan. Oke, ini dia seat kita, 1C. Enggak keluar. Nanti banyak ya. Jam 17.55 bis diberangkatkan dari Terminal Jombor. Setelah diberangkatkan dari Terminal Jombor, bis melaju melalui Ring Road Utara menuju titik penjemputan berikutnya. Fasilitas yang kita dapatkan ketika menaiki bis Indoren adalah AC di tiap-tiap kursi, lalu ada juga port USB yang dapat digunakan untuk mengecas HP. Ingat ya, hanya HP, jangan laptop ataupun powerbank. Nah, yang membedakan untuk armada Jetbus 3 dan Jetbus 5-nya Indoren, kalau di Jetbus 3 kita untuk mendapatkan layanan dari kru, seperti kalau kita ingin dibuatkan teh hangat, kopi hangat maupun pop mie, kita masih harus scan barcode yang berada di masing-masing kursi. Lalu nanti dari handphone akan terhubung dengan aplikasi Indoren yang dapat meminta bantuan kru yang bertugas di bis saat itu. Nah, kalau di Jetbus 5, untuk layanan kru sudah tersedia di audio video on demand yang tersedia di masing-masing kursi. Begitu aku naik, tadi juga di masing-masing kursi sudah disediakan selimut, bantal, dan snack on board. Untuk bis Indoren ini, snack on boardnya adalah 2 roti Holland Bakery serta air mineral 600 ml. Dan kita juga dapat request kepada kru yang bertugas mau dibuatkan kopi, teh, ataupun pop mie.
Saat ini bis yang aku naiki sudah mulai memasuki kawasan Jalan Laksamana Adi Sucipto, atau yang lebih kita kenal dulunya adalah Bandara Jogja Lama, yaitu Bandara Adi Sucipto. Di sini kalau minggu siang itu biasanya sangat macet ya, karena sepanjang jalan ini berjejer toko oleh-oleh. Kru yang bertugas mulai menanyakan titik penurunan penumpang, serta menu makan yang akan dipilih ketika kita servis makan di rumah makan Ibu Haji Cijantung di kilometer 360B rest area Batang. Jadi, ketika kita membeli tiket melalui aplikasi Indoren maupun website Indoren, nantinya kita sudah diarahkan untuk pemilihan menu makanan. Namun, jika kita membeli selain dari metode tersebut, kru yang bertugas akan menanyakan menu makan yang akan kita pilih ketika akan melakukan servis makan. Ini dia menu makan yang dapat kita pilih ketika kita menggunakan bis Indoren dari Jogja menuju ke Jakarta. Jam 18.48 bis mulai memasuki gerbang tol Prambanan. Tadi juga sempat menaikkan penumpang di Agen Prambanan. Letak Agen Prambanan berada di seberang Candi Prambanan. Di sini, aku masih belum tahu ternyata bis yang aku naiki mengambil penumpang di Terminal Solo. Selepas gerbang tol Prambanan, karena kenyamanan bis membuat aku tertidur. Nah, ketika bangun, aku baru sadar ternyata bis yang aku naiki mengambil penumpang di kota Solo. Jam 19.20, bis exit tol Ngemplak untuk menuju ke Terminal Tirtonadi. Jam 19.30, bis mulai memasuki area Terminal Tirtonadi Solo. Di sini, banyak juga penumpang yang menaiki bis ini.
Di sini bis berhenti kurang lebih selama 30 menit untuk menaikkan penumpang. Bis melanjutkan perjalanan pukul 20.00. Selamat dalam perjalanan. Port USB hanya dapat digunakan untuk mengisi daya pada ponsel Anda dan tidak diperbolehkan untuk mengisi daya pada powerbank maupun laptop Anda. Khusus untuk toilet hanya dapat digunakan untuk buang air kecil saja dan saat armada sedang melaju. Selain itu, armada ini dilengkapi dengan 5 pintu darurat yang berada di lantai 1 sebelah kanan, lantai 2 di kanan dan kiri, serta 2 di atap armada. Palu pemecah kaca yang terdapat kanan di dinding armada dan hanya dapat digunakan apabila pintu darurat tidak berfungsi. Demi keamanan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk menjaga barang-barang berharga milik Anda, karena kehilangan dan kerusakan bukan menjadi tanggung jawab perusahaan. Dan demi keselamatan, kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk berhati-hati saat berdiri maupun berjalan ketika armada sedang melaju. Gunakanlah pegangan tangan yang terdapat di belakang tempat duduk penumpang di lantai 1 dan kompartemen di lantai 2. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah di tempat yang telah kami sediakan. Armada ini akan melakukan 1 kali pemberhentian, yaitu di rumah makan Ibu Haja Cijantung, kilometer 360 untuk servis makan. Pemilihan menu makan dapat dilakukan saat pembelian tiket elektronik. Bagi Bapak yang belum memesan menu makan, silakan dapat menghubungi kami. Sebelum informasi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Kami segenap kurang tugas mengucapkan terima kasih telah memilih Bis Unicorn Indonesia sebagai jasa transportasi perjalanan Anda. Selepas Solo, aku kembali melanjutkan istirahatku dan aku terbangun di daerah Semarang. Kita saat ini berada di kawasan Gombel, daerah Semarang, yang terkenal dengan pemandangan ketika malam hari, yaitu lampu-lampu di perbukitannya. Tadi bis ini juga sempat mengambil penumpang di Terminal Banyumanik. Sebenarnya ada rasa was-was ketika aku mengetahui bis ini mengambil penumpang terlebih dahulu di kota Solo. Akan tiba di Jakarta jam berapa ya? Apalagi ini malam Senin, di mana kepadatan lalu lintas mungkin lebih padat dari biasanya. Namun kekhawatiran itu langsung dijawab oleh temanku. Tidak usah takut karena yang aku naiki adalah bis andalannya Indoren, yaitu WTM 105 yang terkenal dengan Volvo balapnya. Memang yang aku rasakan ketika mulai memasuki gerbang tol Prambanan sampai dengan exit tol Ngemplak tadi, untuk laju bis ini sangat cepat. Ya, mudah-mudahan kita sampai di Jakarta sebelum subuh ya. Jam 22.03, bis mulai memasuki gerbang tol Kali Kangkung. Ya, kalau kata orang-orang, ketika malam Senin, ini adalah start untuk Liga Malam Senin. Di sini, bis aku masih berduet dengan bis Tunas Muda.
Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Jam 22.40, bis yang aku naiki mulai memasuki rest area kilometer 360B di kawasan Batang. Di sini kita akan melaksanakan servis makan di rumah makan Ibu Haji Cijantung. Sesampainya di rumah makan, ternyata kita masih bertemu dengan armada Indoren pemberangkatan dari Terminal Jombor pada pukul 17 dan armada tambahan Indoren yang pemberangkatan pukul 19. Wah, kebayang kan gimana kencangnya bis yang aku naikin, yang jam 5 saja masih ketemu di rumah makan. Nah, dari turun bis kita agak berjalan sedikit untuk menuju ke rumah makan. Ini dia rumah makan Ibu Haji Cijantung. Di sini masing-masing menu sudah disediakan di meja. Kita tinggal lihat nomor kursi yang tersedia. Nah, ini dia. Aku tadi duduk di 1C dan aku pesan menu sate marangi. Jadi, untuk menu sate marangi kita dapat 5 tusuk sate sapi beserta nasi. Minumnya tadi aku pilih es jeruk ya. Di sini kita diberikan waktu 30 menit untuk servis makan. Selesai servis makan, bis mulai kembali melaju di tol Trans Jawa. Kali ini kita berpartner dengan bis Damri. Wah, bis Damri larinya sangat cepat juga ya. Ini dia Pesona Solar Negara.
Selesai makan ditambah bus yang nyaman membuat aku tertidur dan baru bangun ketika mendengar pengumuman dari kru bis akan tiba di Terminal Pulau Gebang. Jam 4.15 akhirnya perjalananku tiba di Terminal Pulau Gebang. Kurang lebih selama 10 jam perjalanan dari Jogja via Solo berakhir di Terminal Pulau Gebang. Aku rasa ini sangat cepat ya. Oke, alhamdulillah perjalanan dari Jogja ke Jakarta dengan bus Unicorn Indoren telah sampai dengan selamat tiba di tujuan Terminal Pulau Gebang. Saatnya mengambil motor 2 hari. Berapa parkir yang harus kita bayar nanti ya saya tuliskan di keterangan di bawah ini. Saatnya pulang ke rumah untuk melanjutkan aktivitas bekerja kembali. Sampai berjumpa di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk menambah semangat dalam membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.